Selamat tahun baru 2023 ya guys. Oke guys, ternyata capek juga ya jawab pertanyaannya segitu banyaknya dan videonya jadi panjang. Halo, kembali lagi dengan Des Review. Pada kesempatan hari ini saya mau bikin video Q&A ya, mengenai masalah UPS APC kodenya BVX 1200 Li MS 650 watt 1200 VA guys. Jadi saya bikin video ini karena begitu banyak pertanyaan di video review saya UPS ini guys. Jadi saya mau jawab satu persatu sesuai pertanyaan yang di video saya sebelumnya. Jadi langsung aja ya kita jawab satu persatu guys. Oke. Di sini udah saya lihat ya pertanyaan yang mulai dari yang terbaru ya sampai paling lama guys. Jadi di sini saya akan bacakan dan saya jawab semua guys, satu persatu. Oke. Gan, di saya habis nyala pertama kali ada bunyi cetek-cetek 2 kali di video. Cuman sekali, apa nggak apa-apa Gan? Menurut saya sih nggak apa-apa ya guys. Selama UPS kalian bisa nyala dengan normal, kalau bunyi cetek-cetek itu ya nggak apa-apa. Mungkin bisa jadi tegangan di rumah kalian mungkin kurang stabil, jadi ada bunyi ya, bisa saja sih guys. Karena saya pernah juga pakai UPS, tegangannya berubah, tiba-tiba kayak dayanya turun gitu ya guys. Itu di UPS memang ada bunyi cetek-cetek, biasanya sih kayak gitu, tapi jarang. Kalau rumah kalian arus listriknya bagus, harusnya sih jarang guys. Oke, yang kedua, komputer pas lagi dipakai entah itu main games, kerja dan lain-lain, UPS-nya suka bunyi klek atau cetek gitu sekali, dan pas bunyi itu monitor gak tampil sekian detik, mungkin 1-2 detik, terus tampil lagi tapi komputer aman, nggak ada mati atau sebagainya, cuma monitornya aja tiba-tiba nggak tampil sama UPS punya bunyi cetek. Kira masalahnya di mana ya, merek UPS sama persis. Nah ini lagi guys, sama sih, bisa jadi di arus listrik di rumah kalian itu mungkin kurang stabil guys, sering naik turun ya tegangannya, jadi seperti itu. Karena di UPS ini guys, ini ada stabilisernya guys, seperti itu. Jadi ya harusnya sih masih wajar ya menurut saya guys. Pertanyaan ketiga, itu sudah plus indikator layar itu bang? Indikator layar di sini nggak ada indikator ya, layar nggak ada sih, cuma yang ada itu, kita coba hidupkan ya guys. Adanya cuma lampu LED aja kayak gini guys. Kalau layar sih nggak ada indikator. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, PC saya i7 Gen 12 VGA 3060 Ti, apakah cocok pakai ini? Bisa guys, 650 watt ya guys, yang 1200 VA ini bisa. Saya aja pakai i7 11700 RTX 3070 itu jalan guys, aman. Oke, kita matikan dulu ya. Rumah saya listriknya yang 450 VA, apakah kuat nggak kak? Nggak bakalan ngejepret? Waduh, gimana ya, kalau mohon maaf ini 1200 VA guys. Kalau listrik kalian 450 VA, rasanya sih nggak bisa ya. Jadi daripada kalian beli UPS ini dulu, mending tegangan listrik rumah kalian dinaikkan aja dulu guys. Karena kalau kalian pakai ini rasanya nggak kuat deh, karena ini 1200 VA. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mas, misal beli yang 700 VA, itu nanti dihitung load dari komputer atau patokan di PSU-nya langsung? Nah, ini sih yang harus kalian juga. Jadi gini, misalkan nih kalau kalian pakai UPS, saran saya sih kalian harus lihat dulu kira-kira kalian mau pakai itu butuh daya berapa watt guys. Jadi
kalian beli wattmeter seperti ini. Nah, dari wattmeter ini kalian bisa tahu kira-kira penggunaan kalian itu kira-kira berapa watt. Nah, misalkan kalau kalian pakai 300 watt, ya kalian beli di atas kapasitas ini guys. Jadi misalkan 300 watt ya kalian beli ya kayak 650 ini, atau yang 900 VA juga itu sekitar berapa ya, 400 watt lebih lah itu rasanya kalau nggak salah ya. Itu juga bisa sih. Pokoknya intinya jangan ngepres guys, usahakan beli melebihi dari yang kalian butuhkan. Kenapa? Supaya baterainya itu bisa lebih besar dan bisa lebih lama. Oke, kita jawab lagi ya. Oke, indikator saat charging ada nggak kak? Gimana? Nah ini guys, ini kalau indikator ngecas atau enggak, nah itu nggak bisa tahu juga ya, kecuali kalian pakai wattmeter ini. Nah ini kita tunjukin ya. Ini wattmeter saya udah pasang ya. Oke, sudah terpasang. Ini masih 0, dia akan ngecas guys. Jadi ini pada saat ini UPS masih baru, belum pernah saya cas sama sekali ya. Ini kelihatan dalam keadaan mati, dia akan ngecas baterainya sekitar 35 watt guys. Nah kita mau tahu apa enggak ya dari ini, pakai wattmeter kalau kalian mau tahu. Karena kalau di sini dia nggak ada indikator baterai full atau enggak ya, jadi kita nggak tahu baterainya ini full apa enggak, nggak tahu, kecuali dari wattmeter ini guys akan kelihatan. Ini dia sekitar 35,5 watt ya, jadi baterainya ini masih habis, masih kosong, jadi lagi ngecas. Oke. Izin tanya Gan, emang kalau buat PSU-nya harus nggak ada PFC-nya ya? Nah ini kurang tahu juga ya saya pakai di komputer Acer sih, rasanya nggak tahu PFC-nya ada apa enggak, itu kurang tahu. Tapi saya pakai ini aman-aman aja sih, terserah kalian. Karena dari APC ini yang khusus buat PSU PFC ada guys, cuma harganya jauh lebih mahal, yang memang dia support PFC ya kalau nggak salah, seperti itu. Nah kalau ada pertanyaan lagi, kalau yang versi 700 VA 360 watt bisa ngangkat PSU 550 watt nggak nih? Harusnya sih bisa ya, selama daya yang dipakai, misalkan nih memang CPU kalian memang 500 watt, UPS-nya kan cuma maksimal 360 watt. Selama komputer kalian itu dia nggak melebihi 360 watt, misalkan dia pakai cuma sekitar 200 atau 300 watt, harusnya bisa guys. Karena kalau kalian anggapannya misalkan komputer kalian 500 watt, terus kalian punya UPS cuma 360 watt, kalian pakai sampai 550 watt, kalian pakai sampai loadnya itu 550 watt, yang pasti UPS kalian akan jebol atau nggak kuat guys. Biasanya yang putus itu fuse-nya langsung rusak, langsung putus, karena dia melebihi kapasitas yang kemampuan dari UPS ini ya. Karena UPS kayak ini kan 360 watt, kalian genjot sampai 550 watt ya pasti akan jebol, nggak kuat menurut saya guys. Jadi usahakan sih kalian beli yang lebih besar lah. Kalau misalkan PSU 550 watt dan dayanya bisa sampai kalian pakai sampai segitu 550 watt, usahakan belilah ini guys. Ini kan 650 watt, jadi untuk safety lah, karena semakin besar juga wattnya semakin lama guys kekuatan baterainya lebih tahan. Pagi bang, saya mau tanya, pada saat pengisian daya ke baterai, screen-nya harus terpasang atau tidak? Dan adakah indikator pengisian jika sudah penuh? Nah screen ini harus terpasang guys, kalau nggak bisa. Coba ya, kita coba. Ini kita matikan dulu ya. Udah 0 ya, mati. Ini baterainya juga masih belum full 100%. Ini kita coba cabut screen guys. Nah ini screen yang belakang ini, kalian lihat ya, ini tidak terpasang sesuai yang diminta. Pada saat pengisian daya ke baterai di screen-nya harus terpasang atau tidak? Nah ini kita coba cabut ya, terus kita pasang ini. Ini untuk kita tes dia mengisi nggak baterai. Oke, sama sekali tidak.
Jadi tidak mengecas guys. Jadi UPS ini tidak berguna kalau sekringnya kalian nggak pasang. Jadi harus kalian pasang dulu baru dia akan berfungsi guys. Kalau nggak dipasang dia nggak akan berfungsi. Oke, kita udah jawab pertanyaan tersebut ya. Nah ini kita pasang lagi dan kita tes lagi. Nah ini ada bunyi cetek, langsung hidup. Jadi memang kalau mau dipakai sekringnya harus terpasang. Untuk indikator pengisian jika sudah penuh tidak ada ya guys, kecuali kalian pakai wattmeter untuk lihat. Kalau dia misalkan udah full pasti dia di sini udah nggak sampai 34 watt lagi guys. Seperti itu. Bisa digunakan untuk TV LED Sony Bravia X80K 65 inch. Oh bisa sih, harusnya bisa guys, tergantung ya listriknya berapa. Kayaknya kalau LED TV nggak besar-besar amat ya, harusnya bisa. Ini kan support sampai 650 watt. Bang, aku juga baru beli UPS APC 700 VA, tapi ketika kabel AC dicabut tegangan drop, nggak ada 220 volt. Kalau nggak salah cuma sampai 150 volt. Mohon solusinya bang, mau saya retur pun jauh, nanggung ongkir 2 kali. Oke guys, nah ini saya udah jawab di video saya klaim garansi ya guys. Kalian nggak usah khawatir masalah ongkir. APC ini selama dia garansinya 2 tahun, diganti baru kalian nggak kena ongkir sama sekali, free. Jadi masalah ini kalau kalian rasa bermasalah ya, langsung aja klaim garansi, UPS kalian ganti baru, selamat, selesai problem Anda. Oke. Cara mematikan gimana Gan? Apakah sama dengan cara menghidupkan? Sama. Jadi contohnya kita hidupin kurang lebih sekitar 2 detikan ya. Nah, oke, dia udah hidup. Seperti ini. Sama mematikan gimana? Sama guys, gak ada bedanya, sama aja. Ini udah dalam posisi hidup, kita matikan. Tahan aja. Sama aja, gak ada bedanya. Pertanyaan selanjutnya, halo bos, ini kudu beli stabilizer lagi apa enggak ya? Atau nggak usah? Nggak usah. Kalian cukup beli satu UPS APC ini aja, masalah clear. Itu pakai PSU tipe apa ya? Ini nggak jelas sih, aku bingung PSU yang mana guys. Terus ada lagi pertanyaan, boleh nanya? Oke, skip. Nah, ini ada lagi guys, Mas, tegangan UPS APC 700 VA saya nilai tegangan output selalu di atas 250 volt. Apakah itu normal dan aman untuk PS5? Harusnya aman sih, nggak ada problem selama kalian pakai UPS dan UPS-nya itu normal, harusnya nggak ada masalah guys. Bang, itu bisa menstabilkan listrik ya bang? Berarti nggak perlu beli stabilizer? Yes, nggak perlu beli karena ini sudah ada AVR teknologi, ada stabilizer guys, jadi aman, no problem. Kalau hidupin lampu 50 watt bisa berapa jam ya? Waduh guys, belum pernah coba guys, cuma hidupin lampu, sayang loh. Beli UPS semahal ini cuma dipakai hidupin lampu, tapi terserah ya, sesuai kebutuhan kalian. Saya pakai ini bukan untuk hidupin lampu sih guys, untuk backup komputer pada saat lagi mati lampu dan untuk stabilizer itu sih, karena kalau di Pulau Jawa itu kadang-kadang petirnya itu cukup ngeri ya, karena saya pengalaman pernah punya televisi itu disambar petir, rusak langsung guys, gak ada ampun deh. Jadi untuk melindungi elektronik sih pakai UPS. Oke. Ini lagi UPS ini sudah plus, stabilizer sudah plus, bodi baja lebih berat, tebel 18 mili lagi. Betul guys, kalau baja ya pasti lebih berat, ini kan masih plastik. Bang, mau tanya UPS yang cocok untuk PS5 yang berapa VA? Itu sih harus kalian lihat ya, semakin kalian mau pakai lama, misalkan mati lampu kalian masih bisa main lama ya, usahakan beli yang VA-nya lebih besar guys. Seperti itu. Semakin besar kapasitas baterainya, kemampuan UPS-nya, semakin lama guys dia bisa bertahan. Oke? Mau tanya bang, ketika menggunakan daya baterai apakah ada bunyi seperti kipas muter nggak?
nggak ada ya bang, nggak ada, cuma bunyi pip pip gitu aja sih, indikator kalau listriknya mati. Ini gimana mas, UPS APC nya sekarang masih normal? Udah sempat rusak, klaim garansi ganti baru guys. Ini ada lagi, tapi punya saya nggak begitu normal, lebih jelasnya minta nomor WA nya mas. Waduh, nomor WA buat apa ya guys, bingung juga nih. Nah ini ada pertanyaan lagi guys, bagusan mana, APC atau ICA? Oke, ini pengalaman ya guys, ini pengalaman saya. Saya pernah sampai sekarang juga pun saya masih menggunakan UPS ICA guys di kantor untuk backup komputer juga dan CCTV guys. Nah, kalau ditanya bagusin mana, untuk misal ya saya bicara untuk yang kapasitas VA-nya itu sama guys. Jadi saya punya juga CS 1200 yang 1200 VA sama kurang lebih dengan ini dari ICA. Kalau ditanya bagusan mana, menurut saya sih kalau fitur bagusan APC guys, karena APC ini produknya baru, tipenya baru, dan dia punya fitur ini banyak guys. Teknologi yang ada di UPS ICA ini jauh lebih banyak dibanding di UPS APC ini jauh lebih banyak teknologinya, fitur-fiturnya dibanding UPS ICA CE 1200 itu. Dan harga guys, harganya UPS APC ini jauh lebih mahal daripada ICA. Cuma bedanya kalau ICA itu body sampingnya ini dia itu dari besi guys, cuma ada di kantor ya, jadi kebetulan di rumah ini nggak ada guys. Cuma kalau bagus ya kurang lebih sama bagusnya. Saya pakai ICA itu juga udah lama banget ya, dari 2014 guys, sampai sekarang masih bagus. Cuma baterainya udah mungkin 3 kali ganti guys, 3 kali ganti baterai. Tapi untuk UPS nya masih tahan sampai sekarang, dan dia tahan panas guys, jadi 24 jam nonstop dipakai sampai berhari-hari masih kuat. Kalau APC ini saya sempat coba juga untuk di CCTV ya, 1 tahun lebih udah ya kalian garansi guys. Oh iya, beda garansi juga guys. APC ini garansinya 2 tahun, ICA cuma 1 tahun. Jadi ya sesuai kebutuhan, ada harga ada kualitas juga sih. APC ini jauh lebih mahal tapi dia berani garansi 2 tahun. Fiturnya juga jauh lebih banyak. Saran saya sih belilah sesuai kebutuhan. Kalau kalian punya kemampuan keuangan cuma mampu belinya ICA, ya udah beli aja ICA. Seperti itu. Bang, pas banget Ani juga beli versi itu. Mau tanya, kalau ada suara cetak-cetak terus itu kenapa ya? Soalnya waktu UPS dalam keadaan tidak dipakai pun dia ada suara cetak-cetaknya, sama itu ngaruh nggak kalau terus cetak-cetak gitu ke PC kita? Harusnya sih kemungkinan harus di rumah kalian mungkin kurang stabil ya. Kalau memang kalian rasa ya kalian udah cabut, misalkan putuskan kayak ini ya, kalian udah cabut kayak gini, terus dia udah nggak tahan, ya nggak tahan, misalkan mati lampu, langsung komputer kalian langsung mati, ya udah kalian garansi aja kalau kalian rasa itu rusak dan bermasalah. Kalau nggak ada masalah ya cetak-cetak sih harusnya nggak menurut saya sih nggak apa-apa ya guys. Oke, kita jawab lagi pertanyaan. Kalau misalkan UPS ini dipakai daya kompor induksi kuat nggak bang? Terima kasih. Wah ini guys nggak bisa jawab saya guys, karena saya belum pernah coba untuk di kompor induksi. Cara matikan bunyi beepnya saat pemadaman gimana ya? Nah ini guys, ini cara matikan bunyi pada saat pemadaman. Ini ya saya tunjukin pada kalian. Oke. Nah ini kan udah hidup nih. Terus tapi nggak kepasang ke listrik ya. Jadi ibarat mati lampu nih guys, mati lampu. Kalian kan dia ada bunyi nih, pip pip gitu loh. Kalian mau matikan bunyinya itu cukup tahan kayak gini guys, tahan sebentar. Nah, udah kayak gitu aja. Dia udah nggak bunyi lagi kalau kalian mau matiin bunyi beepnya. Tapi kalau kalian mau normalkan lagi, ditahan lagi ya, lagi udah dia langsung bunyi. Udah gitu doang sih untuk matiin suara quick mode untuk tahannya aja. Nah kayak gitu aja guys.
Cara matikan dan bunyikan. Ini ada lagi guys. Bang, gua beli BX 2200 mI MS, terus pas mau masukin colokan kuning itu ada percikan apinya. Itu normal nggak ya? Ya namanya juga dia koneksi ya, untuk menghidupkan arus di UPS-nya supaya aktif ya. Ada percikan bisa saja guys. Namanya juga kita sekring ya, kita colok ketemu DC positif negatif ya pasti ada mungkin percikan api karena ibaratnya aktif lah. Contoh aja misalkan nih kita colok kabel aja ke arus listrik, kadang-kadang bisa ada bunyi ada percikan api juga. Itu menurut saya sih normal selama tidak terbakar ya guys. Oke. Pas UPS kita matikan ya. Keadaan mati tapi kabel tetap dicolok. Kok punya saya bagian atas UPS-nya panas ya bang? Apakah aman kayak gitu? Nah ini guys, pada posisi dia mati, UPS kalian panas, bisa saja dia lagi ngecas. Itu aman guys. Karena kalian mau tahu dia ngecas atau enggak, kalian harus pakai wattmeter untuk lihat indikator. Kayak ini 33 watt, berarti dia lagi ngecas. Nah kalau dia anget ya wajar, karena punya saya aja sambil ngecas ya, ini saya bikin video ini di sini agak sedikit hangat guys. Wah ya wajar lah, namanya juga lagi ngecas. Oke. Kalau pakai HPC 650 watt ini buat backup PS5 Xbox Series X TV 4K 55 inch sama soundbar, kuat nggak ya? Buset. Ya rasanya sih kuat aja, tapi nggak bisa tahan lama guys, karena yang kalian pakai banyak ya. Karena kegunaan UPS ini sebenarnya untuk backup data guys. Kalau tiba-tiba terjadi mati lampu, menstabilkan arus listrik kayak gitu, bukan untuk yang kalian meskipun mati lampu 1 jam 2 jam kalian main game terus, rasanya nggak bisa selama itu guys. Ya paling berapa menit lah, karena ini kan kegunaannya untuk backup aja. Perlu staffer lagi nggak? Nggak perlu. Bro tanya dong, kalau saat UPS lagi charging, isi baterai ke stop kontak, lagi standby full baterai via wattmeter itu naik berapa watt ya? Untuk spek 1200-650 watt. Ini guys sekitar 33 watt, 35, 34 ya, sekitar 30-an watt. Ini terjawab ya guys, kalian bisa lihat. Nanya dong kan, saya baru beli nih, sama persis kalau mau off kan tekan dan tahan power sampai bunyi beep berapa kali ya? Bunyi beep 1 kali kok saya nggak mati, bunyi beep 2 kali bang. Emang gitu ya? Emang begitu? Nggak apa-apa, normal. Pertanyaan selanjutnya, cara matiinnya gimana ya mas? Saya baru beli tapi pas tekan power lama untuk matiin UPS dia malah bunyi dan kedap-kedip lampunya. Apakah langsung dicabut saja dari colokan listrik? Terus quick mode itu apa ya? Maaf baru pakai ginian soalnya. Oke, cara matiinnya ya sama seperti tadi, tahan sebentar kurang lebih 2 detik langsung mati. Kalian lepas dia langsung mati. Terus kalau untuk matiin quick mode itu bunyi kalau misalkan lagi mati lampu, pip 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 pip, indikator itu kalian tekan power sebentar, tahan 1 detik lah untuk mematikan quick mode itu, untuk mematikan suaranya ya guys, atau quick mode. Oke. Kak, saya punya UPS ini buat di kantor. Kok jika sudah dimatikan UPS-nya pas saya hidupkan UPS PC all-in-one saya tidak mau hidup ya? Harus dicabut colokan PC saya baru dia mau hidup. Apakah UPS tidak perlu dimatikan? Mohon jawabannya ya kak. Dia ini pada saat dimatikan UPS-nya mau hidupkan lagi udah nggak bisa. Harus cabut semua colokan PC baru mau hidup. Kayaknya rusak guys. Kalian garansi aja. Udah saya bikinkan videonya. Kalian tinggal ikuti aja. Kalian garansi aja. Kayaknya nggak normal gitu. Bang, tanya dong. Kok UPS saya nggak nyala ya? Padahal sudah dicolok listrik. Kayaknya rusak tuh. Kalian garansi aja. Udah saya bikinkan videonya guys. Kalian ikuti aja diganti baru. Oke? Pemakaian UPS yang benar itu gimana bang? Apakah perlu dicolok setiap detik? Dan apakah baterainya perlu dipakai setiap hari? Pakai aja deh. Selama masih garansi itu aman guys. 2 tahun aman. Pokoknya pakai aja, dihidupin setiap hari 24 jam nonstop. It's okay.
nggak apa-apa, karena memang kan kegunaannya buat backup komputer kita atau barang-barang elektronik kita supaya nggak rusak, untuk stabilkan arus listrik, backup kalau mati lampu. Jadi nggak ada deh kayak gitu, pakai aja guys. Pokoknya kalau rusak kalian garansi, ya udah selesai. Kakak, kalau UPS saya dicolok ke stop kontak PLN dan tidak di-on-kan, kok bodinya hangat, apakah harus dicopot ketika sedang tidak digunakan? Kemungkinan dia lagi ngecas baterainya guys, aman, it's okay. Kalau UPS perlu dicolok terus ke listrik kayak gaming laptop ya, sekalipun baterainya penuh. Iya sih, kalau kalian mau pakai, colokin aja terus, gak usah pusing. Cocok nggak kalau dipakai untuk CCTV rumah, bisa bertahan berapa jam? Nah, cocok sih pakai CCTV, karena UPS ini juga saya ada pakai di kantor ya guys, untuk CCTV selama 24 jam. Ya 1 tahun lebih guys, terus jebol sih, rusak time garansi. It's okay for gaming PC 750 watt PSU, it's okay sih, selama kalian nggak melebihi dari kapasitas ini 650 watt. Thanks sharingnya, kebetulan saya mau beli ini buat PC, udah korban PS4 Pro. Saya PSU-nya kena karena sering blackout, semoga UPS ini jadi solusi. Sip guys, aman. Kalau versioning web itu ngaruh banget nggak sih bang? Atau step-step approximation udah cukup? Wah ini pertanyaan apa ini? Nggak bisa jawab guys, karena saya kurang paham ya. Jadi UPS ini termasuk stabilizer juga ya pak? Ya termasuk. Itu kenapa kardusnya kalau ditusuk sama siapa? Itu dari ekspedisi guys, jadi rusak. Bang mau tanya, di rumah pakai PSU 550 watt, UPS berapa VA yang cukup? 1200 VA ini cukup guys. Bang cari matiin bunyi bip tiap 30 detik gimana ya? Baru beli UPS tapi yang 650 bunyi bip terus. Ditahan aja ini guys, 1 detik dia langsung mati. Mau tanya, jika tiba-tiba PLN mati, punya kesempatan berapa menit untuk save kerjaannya? Keburu simpan file nggak ya? Terima kasih. Saya sih pakai ini masih baru ya, jadi saya belum coba lagi. Tapi seingat saya cukup lumayan lama ya, sekitar 10 menit rasanya bisa deh komputer saya. Jadi masih bisa kita save 10 menit, itu lumayan lama loh. Pada saat mati lampu ya bisa backup, masih bisa main game sebentar, cari save area. Masih bisa guys. Oke. Bang, kalau misal kena petir ini UPS-nya doang yang kena atau semua perangkat yang colok UPS kena juga? Rasanya sih UPS-nya yang rusak guys, kalau kena petir ya, karena dia kan udah ada fitur-fitur ini guys, ini source protection AVR apa, harusnya UPS-nya aja yang rusak. Kak mau tanya, buat PS4 UPS yang cocok apa ya? Ya APC ini. Kalau kalian nggak budgetnya nggak sampai di APC ya coba merek lain deh. Bang, kalau listrik mati, PC ikutan mati nggak kalau dipasang UPS APC? Berminat beli? Enggak sih, karena memang ini gunanya untuk backup guys. Kalau pakai UPS gini wajib on terus, atau kalau PC nggak dipakai UPS dimatikan juga? Ya on terus aja nggak apa-apa. Kalau mau dimatikan juga nggak apa-apa sih. Cuma kalau saran saya sih, kalau kalian mau awet, kalau kalian udah nggak pakai, dimatikan aja guys. Jangan non-stop ya, dihidupin 24 jam. Karena kalau saya pengalaman pasang di CCTV selama 24 jam dia nyala terus, ini UPS-nya panas banget setiap hari ya, sampai 1 tahun lebih. Bang, untuk pakai PSU 650 watt 80 plus bronze pakai UPS 1200 VA ngangkat nggak bang? Ngangkat. Kuat berapa jam guys? Nggak sampai jam sih, kecuali kalian mungkin hidupin lampu, mungkin bisa sampai jam. Lampu doang ya, lampu yang wattnya kecil. UPS selalu colok ke listrik bagus nggak? Soalnya buat wifi RT RWNet. Nggak apa-apa sih guys. Tahan berapa menit guys? Bang, tahan berapa menit? Ya sesuai kapasitas yang kalian pakai. Semakin kecil watt yang kalian pakai, semakin lama guys. Packing dari store official nggak bagus, jadinya sampai rumah retak-retak, itu bisa diklaim garansi di topetnya. Ya sih, kebanyakan dari pihak ekspedisi guys yang bikin
rusak itu guys, karena ya mereka packing kan cuma di plastikin aja seperti itu, nggak di bubble lagi. Oke, itu colokan putih, ada displaynya namanya apa, wattmeter. Oke, Corsair RM 650 watt 80 plus gold. Kalau pakai ini apakah cocok atau ambil yang 1600 VA sekalian bang? Nah ini guys, kalau kalian punya budget 1600 VA, ya ambil 1600 VA guys, jangan yang 1200. Karena semakin tinggi VA-nya, baterainya semakin besar, kemampuannya semakin besar, dia semakin lama guys dipakai. Daya tahan kalau mati lampu ya semakin mantap. Bisa buat kipas angin nggak ya? Soalnya misal mati lampu, saya langsung save kerjaan, sisa baterai buat kipas angin. Bisa guys, bisa aman. UPS kondisi mati, tetap nyolok listrik, ada suara dengung gitu ya kan? Ya bisa saja sih, kalau udah umurnya udah lama bisa saja. Pak, kalau apa bisa UPS ini buat PS5 dan TV 32 inch? Kalau bisa berapa tahannya? Berapa lama tahannya? Bisa sih, masalah tahannya saya belum pernah coba guys. Bang mau nanya keunggulan UPS APC PC dengan model biasa apa ya? Fitur sih, fiturnya ini dan harganya yang membedakan. Sedih, barusan beli baterai replacement, aku cek di website gak ada, harga 1,4 juta pula, fix. Ya memang sih kayaknya baterainya ini mahal guys, kayaknya, tapi saya belum pernah coba ganti baterai. Is the battery replaceable, bisa diganti? Bisa. Ini bukan stabilizer ya, cuma seperti power bank, enggak, sekaligus stabilizer sekaligus power bank juga. Oh iya, itu colokan 3 di UPS-nya bagian kanan atas, bisa langsung buat colokan ke PC nggak ya? Pakai kabel satu lagi bawah. Bisa, yang di atas tuh bisa. Pakai di langsung kalian colok ke power supply PC itu bisa. Untuk PC PSU 450 watt bisa nggak? Bisa. Bang mau tanya, software buat diinstal PC-nya nggak ya? Buat nge-monitor nggak ada sih. Ini karena versi yang masih termasuk low ya, belum ada softwarenya. Ini misal buat nahan daya 250 watt dari PC, kira-kira UPS masih nyala berapa lama ya? Kalau listrik mati sekitar 15 menit ya, perkiraannya 10 sampai 15 menit. Wah pas banget, baru 2 hari upload ini video. Saya juga lagi cari yang tipe ini buat mengganti ICA ST623B Sinewave. Saya sudah nggak ngangkat baterainya, udah diganti baterai tetap malah mati. Nah, oke, terima kasih, bermanfaat berarti ya. Pak, ini pertanyaan terakhir. Waduh, gila banyak banget ya guys. Pak, mau nanya, penggunaan UPS ini jadi kayak stabilizer ya? Harus dicolok listrik terus? Iya sih. Ini ada stabilizernya gitu. Oke guys, ternyata capek juga ya jawab pertanyaannya segitu banyaknya, dan videonya jadi panjang. Nanti saya akan rapiin lagi biar lebih cepat, lebih singkat. Tapi ya terima kasih ya guys kalau kalian sudah menonton dari awal sampai akhir video ini. Saya berusaha menjawab semua pertanyaan mengenai UPS APC ini. Semoga video ini bermanfaat ya guys buat kalian semua. Dan sekian dulu mungkin dari DS Review. Terima kasih kalian sudah menonton. Selamat tahun baru 2023 ya guys. God bless. Bye bye.